Cuaca ekstrim dan hujan lebat mengakibatkan banyak wilayah di Indonesia yang terdampak bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan sebanyak 150.322 jiwa terdampak bencana banjir di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga sehat selalu. YDSF News kembali hadir untuk menyajikan info seputar pendidikan yatim, dakwah masjid, serta sosial kemanusiaan. Tentunya atas dukungan sahabat donatur semua, kami bisa melaksanakan bidang-bidang ini dengan penuh amanah. Edisi kali ini kami akan hadirkan liputan-liputan dari NTT, Maluku Utara, serta Jawa Timur yang kami rangkum dalam YDSF News, Amanah, dan Aktual. Berita pertama datang dari Dusun Nanggarema, Desa Hajuwangi, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. YDSF kembali merealisasikan beasiswa untuk anak-anak di pelosok negeri. Donasi yang akan disumbangkan untuk anak-anak pelosok sudah mulai disalurkan pada Senin 14 November 2022. Sebanyak 18 anak-anak duafa dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Qolam menerima bantuan beasiswa dari hasil galang dana ini. YDSF merealisasikan beasiswa pendidikan pada Senin 14 November 2022. Beasiswa tersebut senilai 14 juta rupiah untuk 18 siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Qolam di Dusun Nanggarema, Desa Hajuwangi, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Beasiswa ini merupakan bentuk estafet kepedulian YDSF di bidang pendidikan. Dengan sebelumnya juga telah didirikan bangunan sekolah yang layak untuk mereka pada tahun 2021. Sebelumnya, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Qolam adalah madrasah yang hanya memiliki satu ruang kelas berbentuk gubuk beralas tanah dan berdinding daun rumbia. Masa tersebut tak pernah dilupakan oleh Bu Ita, guru pertama Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Qolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari. Status saya sebagai guru di Mis Al-Qalam Nanggarema ini. Pengalaman mengajar yang paling berkesan di sini, pernah suatu waktu sebelum bangun gedung yang mewah ini, kita tuh pernah sekolah di gedung yang beralaskan tanah, dinding, dan atap rumbia. Jadi pernah suatu waktu gedungnya itu roboh. Jadi kita itu kebingungan mau sekolahnya di mana. Akhirnya saya pindahkan anak-anak itu sekolah di rumah saya. Itu jadi pengalaman yang paling berkesan selama saya mengabdi di Al-Qalam ini. Saya mewakili guru di TRK Mis Al-Qalam Nanggarema ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada YDSF dan para donatur yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa kepada para siswa dan siswi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah meridhoi dan memberikan yang terbaik lagi untuk YDSF dan para donatur. Mayoritas wali murid Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Qolam memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan pendapatan yang tidak pasti. Tentu, bantuan beasiswa yang juga hasil dari galang dana di salah satu platform donasi online ini sangat bermanfaat bagi anak-anak mereka. Ibrahim selaku relawan YDSF yang mengawal penyaluran bantuan beasiswa merasa bersemangat ketika membawa kabar baik untuk siswa-siswi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Qolam. Meski harus melewati sungai berarus deras untuk menuju ke madrasah, Ibrahim tak pantang menyerah demi kebahagiaan mereka. Nama saya Muhammad Nu, cita-cita jadi tentara. Saya kelas 3. Saya mengucapkan terima kasih kepada
YDSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Mujada. Saya kelas 2. Cita-cita saya menjadi guru. Saya mengucapkan terima kasih kepada YDSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid. Saya terima kasih banyak YDSF untuk membantu anak kami. Dan saya sebagai mewakili orang tua mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrizal. Cita-cita saya menjadi tentara kelas 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada YDSF dan donatur. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, umur saya 35 tahun, pekerjaan tani. Nama anak saya Adara Naura Latisa, kelas 1. Alasannya menyekolahkan anak ibu di sini apa, Bu? Karena dekat dan sekolah agama di sini. Saya ucapan terima kasih kepada YDSF dan donatur yang telah memberikan sumbangan untuk anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramlan. Umur 20 lebih tahun. Ya. Nama anak Faiza Al-Mujahidah. Ya. Kelasnya berapa? Kelas 2. Pekerjaan ibu? Pekerjaan ibu petani. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada YDSF. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Purnamasari mewakili para guru di Mis Al-Kalam Nangarma dan para orang tua murid mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah dan para donatur. Semoga Allah meridhoi atas apa yang telah diberikan oleh para donatur dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manggarai Timur, NTT, Ibrahim melaporkan. Lembaga Pendidikan Al-Falah kepada Yayasan Dana Sosial Al-Falah melakukan penyerahan bantuan secara simbolis pada Kamis 3 November 2022 di Geraha Zakat YDSF. Bantuan tersebut kemudian disalurkan pada Senin 7 November 2022 untuk korban penyintas banjir di Malang Selatan, tepatnya di Dusun Kerajaan 2, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penyaluran bantuan diikuti langsung oleh YDSF dan LPF sebanyak 64 paket sembako dan obat-obatan dengan total bantuan senilai 11,5 juta rupiah yang ditujukan untuk warga terdampak. Dana dihimpun sejak tanggal 24 sampai 28 Oktober 2022 dari berbagai jenjang pendidikan di LPF. Sekolah yang turut berkontribusi terdiri dari KB, TK, SD, dan SMP Al-Falah Surabaya, serta SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo. Sebenarnya senang ya bisa berbagi, meskipun tadi perjalanannya cukup panjang dari Surabaya menuju ke Malang, tapi alhamdulillah bisa lancar dan bisa berbagi bantuan bersama korban bencana yang ada di sini. Harapannya semoga bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa membantu meskipun sederhana, tapi semoga aja bisa bermanfaat bagi orang-orang yang terdampak banjir di sini. Banjir bandang terjadi 2 kali. Pertama, banjir terjadi pada hari Senin pagi tanggal 24 Oktober 2022. Sedangkan yang kedua, banjir terjadi pada Kamis 3 November 2022. Banjir susulan terjadi pada jam 8 malam, sehingga evakuasi terkendala dan banyak barang yang hanyut terbawa banjir. Dari 6 dusun di Desa Lebak Harjo, banjir bandang menerjang 5 dusun yang ada.
Banjir terparah terjadi di Dusun Kerajaan 2, Sukomaju A dan Sukomaju B. Akibat curah hujan yang tinggi sehingga air Sungai Dungondo dan Kali Manjing meluap. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jam 8, sekitar jam 8 air masuk. Surut sekiraan jam 2. Selesai air surut jam 2 pada bersihin rumah. Banjir niku umpamane hujan niku mulai jam 4 ya hujan. Mulai jam 4 sampai jam 8 malam. Hujan nempel terus. Jadi tekane banyu perkiraan jam 8. Masalah omah niku kan nggih kula ini parah. Gatot Purwanto selaku Kepala Bagian Humas LPF berharap semoga para siswa dapat menumbuhkan jiwa sosial kemanusiaan, empati, peduli, dan kasih sayang kepada saudara kita yang membutuhkan dan kekurangan. Syukur alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 7 November 2022, Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya berkesempatan berkunjung ke Dusun Kerajaan 2, tepatnya di Desa Lebak Harjo, Ampel Gading, Malang Selatan, dalam rangka menyalurkan bantuan kemanusiaan yang terkumpul dari seluruh donasi para orang tua, wali murid, komite sekolah, dan juga para siswa di jenjang KBTK, SD Al-Falah Surabaya, SMP Al-Falah Surabaya, dan SMP Al-Falah Dentasari. Dan alhamdulillah donasi yang kami salurkan sejumlah 11.500.000 sekian yang diwujudkan dalam 64 bungkus sembako, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan sebagainya, yang dalam rangka saling berbagi antar sesama yang membutuhkan di Dusun Kerajaan yang terkena musibah bencana banjir bandang sekitar tanggal 17 Oktober 2 pekan yang lalu. Dan di sini kami bekerja sama bermitra dengan YDSF dalam rangka menyalurkan bantuan ini agar tepat sasaran bagi para warga yang membutuhkan. Dan alhamdulillah respon daripada warga sangat positif dan menyambut baik kedatangan kami, dan kami berharap semoga ini adalah awal daripada wujud bina lingkungan sosial di lingkungan pendidikan Al-Falah Surabaya untuk saling berbagi supaya nantinya terjalin silaturahim yang erat antara sesama muslim khususnya dan kepada seluruh warga masyarakat pada umumnya. Dari Lebak Harjo, Ampel Gading, Malang Selatan, Elan melaporkan. Hai sahabat donatur, alhamdulillah melalui sedekah terbaik Anda, program layanan ambulan Yayasan Dana Sosial Al-Falah di tahun 2022 telah melayani sebanyak 153 permintaan ambulan untuk pasien dan jenazah dengan wilayah layanan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Divisi Penghimpunan YDSF kembali adakan pelatihan AMIL untuk tim fundraising selama 2 hari pada 16 dan 17 November 2022. Pelatihan ini diikuti oleh berbagai tim fundraising YDSF Group, mulai dari YDSF Surabaya hingga semua cabang YDSF yang tersebar di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Villa Keluarga, Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, dengan mengangkat tema optimalisasi teamwork AMIL di era digital. Sebanyak 70 peserta dari berbagai cabang YDSF mengikuti kegiatan ini, meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Semarang, serta Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, berbagai pelatihan didapatkan oleh para peserta. Yang pertama, kalau orang melakukan pekerjaan, itu orientasinya pokok mari. Ayo sopo sih, ini yang bergawe pokok mari, ya. Ada nggak di sini orang-orang yang melakukan pokok selesai? Tidak ada. Selesai ya selesai, pulang pokok selesai. Bapak ibu kok yo apa urusan buri, ya. Apa bedanya dengan orang-orang yang mindset bekerjanya, motif bekerjanya melayani apa? Dia memastikan pelanggannya berkesan, ya.
Dia memastikan. Jadi bukan sekedar selesai, tetapi dia berpikir, dia meyakini puas nggak dia ya, senang nggak ya, kayak gitu ya. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi tentang pemaknaan pekerjaan secara profesional dan pemaknaan amil sebagai pekerjaan yang mulia. Sedangkan pada hari kedua, kegiatan dilaksanakan untuk mempelajari teknis amil dalam melayani donatur dengan cara yang baik. Kegiatan pelatihan amil juga sebagai bentuk penguatan jaringan YDSF Group yang tersebar di Indonesia. Jauh Harisani selaku Direktur Pelaksana YDSF turut memberikan tanggapan terlaksananya upgrading fundraising. Baik, jadi upgrading Jumut atau fundraising YDSF Group ini kita lakukan pertama kali. Pertama tentu ingin menyamakan persepsi ya, persepsi, mindset, dan harapan bersama seperti apa ke depan. Kedua, kita ingin membangun konsolidasi tim agar lebih kuat dan solid. Dan ini momentum di awal-awal kita penggabungan semua yayasan YDSF. Tentu harapan besarnya adalah bagaimana ke depan nanti kawan-kawan khususnya di fundraising ini bisa lebih solid dan saling support, dan kita ingin meningkatkan standar kualitas layanan kawan-kawan di kedepannya. It's not about how good you are, it's about how good you want to be. Kontrak Anda itu dengan Allah, bukan dengan YDSF. Apapun pekerjaan Anda, dengan siapapun akad Anda, itu akad antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada di antara klausul yang Anda janjikan akan Anda penuhi, bekerja dengan sepenuh hati, dengan profesional dan seterusnya, kok dilala panjenengan tidak melakukan itu dengan sepenuhnya, dan Anda sengaja melakukannya, dengan sengaja Anda tidak memberikan yang terbaik bukan karena rukhsah tertentu, maka Anda sama dengan mengurangi kaifiyah sholat. Yang tadi takut tidak sah, apakah Anda nggak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perjanjian pekerjaan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sah? Tujuan diadakannya upgrading fundraising merupakan upaya untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh donatur YDSF, sebagaimana yang disampaikan Widodo AS selaku Kepala Divisi Penghimpunan. Mereka bagaimana meningkatkan kualitas dalam melayani donatur, karena dengan pelayanan baik dengan para donatur, memberikan respon cepat dengan donatur, memberikan perhatian donatur, insya Allah loyalitas donatur itu akan meningkat dan kepercayaan donatur pada YDSF itu akan meningkat. Dan harapan ini kita berikan kepada Jumut, karena Jumut ini yang langsung mereka itu bersentuhan dengan para donatur. Selain upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada donatur, kegiatan upgrading fundraising juga merupakan ajang untuk saling mengenal YDSF dari berbagai kota. Berbagai harapan dari adanya kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini juga turut disampaikan oleh para peserta. Sangat bersentuhan sekali dengan yang kita lakukan setiap harinya. Mulai komitmen kembali menjadi seorang amil, kerja yang melebihi makna sebagai pekerja, kita dituntut untuk maksimum kontribusi dan juga pekerjaan yang mulia, bukan hanya hablum minallahnya saja, tapi juga kuat hablum minannasnya. Mungkin ini juga akan menjadi insya Allah menjadi salah satu titik balik untuk kita, utamanya untuk teman-teman di fundraising di seluruh YDSF untuk lebih kompak lagi, lebih solid lagi. Dan alhamdulillah dari hari kemarin kita juga melakukan banyak pelatihan dan juga upgrade diri, mulai dari teknik terkait service excellence dan juga secara ruhaninya juga. Harapan di acara kemarin dan hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, meningkatkan skill kita, dan juga sekaligus menambah ukhuwah Islamiyah YDSF seluruh Indonesia. YDSF amanah. Desa Sumberharjo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Elan melaporkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah,
walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada tahun 2020 hingga 2022, Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah merealisasikan bantuan untuk 232 masjid serta musola dengan total senilai 4,14 miliar rupiah. Sahabat, mari raih pahala jariah dengan berpartisipasi melalui program Bantu Bangun Masjid bersama YDSF. Gerebek Masjid, istilah suatu program penguatan jaringan dakwah YDSF yang diupayakan untuk memakmurkan masjid. Kali ini, kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 November 2022 yang berkolaborasi dengan agenda Gerakan Masjid Bersih di Masjid Bahagia, Jalan Makam Peneleh, nomor 37, Kecamatan Genteng, Surabaya. GMB atau dikenal sebagai Gerakan Masjid Bersih merupakan salah satu rangkaian program berkelanjutan YDSF. Nantinya kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk pemberdayaan dan pemakmuran di Masjid Bahagia. Assalamualaikum, kami dari YDSF, yang mana kami dari bagian penghimpunan. Dalam penghimpunan ini kami dari bagian dakwah. Di antara program dakwah yaitu Gerebek Masjid. Jadi Gerebek Masjid ini ada tiga hal: bersih-bersih masjid, kemudian sholat subuh berjamaah. Dalam hal ini, sekarang ini kita lagi mengadakan Gerebek Masjid, bersih-bersih masjid atau GMB, Gerakan Masjid Bersih-bersih, yang mana hal ini kita lakukan tiap bulan itu minimal 2 masjid. Masjid yang akan kami bersihkan adalah Masjid Bahagia yang ada di Makam Peneleh nomor 37, daerah kelurahan atau kecamatan Genteng. Kami membawa sedikitnya 3 personel. Jadi khususnya yang satu dari tim ahli kebersihan yang tadi khususnya membersihkan toilet. Dalam kegiatan bersih-bersih masjid ini seperti biasa layaknya marbot, kita bersih-bersih, sapu, baik itu lantai maupun di sekitarnya termasuk dinding, jendela dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita sapu, memang tujuan pokok kita pertama itu biasanya toilet sama tempat wudhu, agar para jamaah ini kalau sudah melihat toiletnya sama tempat wudhunya bagus, bersih, insya Allah yang lainnya secara otomatis ikut bersih. Saya Pak Sarwo Edi Nugroho, atau kalau di sini lebih dikenal dengan namanya Pak Wedi. Saya ditunjuk, diamanai sebagai takmir Masjid Bahagia ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk atas kepedulian dari YDSF dengan mengadakan gerebek. Saya nggak nyangka gimana caranya, saya nggak ngerti. Ternyata dipertemukan oleh Allah dengan Pak Imam Zakaria. Saya ngomong-ngomong terus ada tim kebersihannya. Nggak ada mas, ya ada, cuma dibersihkan malam Jumat, mau persiapan sholat Jumat sama malam Ahad untuk persiapan ngaji, dibersihkan ya bersih, pokoknya nggak ada debu gitu aja. Kalau untuk secara total seperti yang gerebek masjid ini baru sekali ini, makanya saya mengucapkan terima kasih terutama kepada donatur YDSF, sehingga YDSF bisa menyelenggarakan gerebek masjid ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Semoga amal ibadah dari para donatur YDSF dan YDSF sendiri dengan para krunya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah program GMB terlaksana dengan baik, selanjutnya akan direncanakan program pemberdayaan kegiatan masjid seperti tausiah, bagi sembako, dan sarapan pagi. Sebanyak 3 personil tim kebersihan Gerakan Masjid Bersih YDSF dikerahkan untuk melakukan pembersihan di berbagai ruangan masjid. Segala kebutuhan dan peralatan bersih-bersih disiapkan untuk membersihkan secara tuntas. Bahkan proses pembersihan kerak,
lumut di kamar mandi dan tempat wudhu terpaksa harus dibersihkan menggunakan alat khusus. Kegiatan bersih Masjid Bahagia diharapkan dapat bermanfaat dan dirasakan seluruh jamaah masjid. Apalagi hingga saat ini, Masjid Bahagia belum memiliki petugas kebersihan. Tidak hanya itu, manfaat bersih masjid yang dulunya adalah musola ini juga akan dirasakan bagi anak-anak TPQ. Bahkan setiap Ahad pagi, Masjid Bahagia rutin melaksanakan program andalan berupa pengajian yang diikuti oleh banyak jamaah. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat. Dalam menguatkan dakwah pelosok, YDSF bekerja sama dengan jamaah Masjid Asy-Syifa, Halmahera Selatan, Maluku Utara, meninjau kegiatan dakwah di desa-desa pelosok pesisir beberapa waktu lalu yang saat ini membutuhkan dai untuk membimbing pengetahuan agama mereka. Guna melahirkan generasi dai, dibentuklah pesantren mahasiswa. Bagaimanakah kegiatan pesantren mahasiswa tersebut? Berikut liputannya. Berawal dari gagasan untuk menampung anak-anak muda dari berbagai desa pesisir pelosok Halmahera Selatan untuk dikuliahkan di kota, asrama mahasiswa ini kemudian dialihfungsikan sebagai pondok pesantren. Bangunan rumah kayu yang sebelumnya merupakan tempat percetakan ini sudah lama tidak digunakan oleh pemiliknya. Namun pemilik mengikhlaskan untuk dipinjam secara gratis sebagai pesantren mahasiswa. Selain diberikan beasiswa dan dikuliahkan di universitas umum, serta fasilitas kebutuhan sehari-hari, anak-anak muda dari desa ini sepulang kuliah juga diberikan pendidikan agama selayaknya yang ada di pesantren. Menurut Faisal Mubarak Al-Imami, selaku Direktur Pesantren Mahasiswa Asy-Syifa, tujuan dibentuk pesantren mahasiswa ini selain membentengi akidah, juga untuk melahirkan generasi pendakwah selanjutnya. Beliau turut merekrut serta memberikan pengajaran terhadap anak-anak ini. Al-istihadah. Pernahkah kalian dengar tentang apa itu istihadah? Istihadah itu adalah mayoritas ulama berpendapat pesantren ini didirikan oleh Yayasan Jamaah Masjid Asy-Syifa karena berbagai hal yang melatar belakanginya. Di antaranya adalah misalnya dulu ketika kita membina masyarakat mu'alaf di desa-desa terpencil, maka di sana kita dapati pemurtatan yang luar biasa. Maka kita menganggap itu sesuatu yang penting dan kita kaji. Yang hasilnya adalah memunculkan beberapa program. Yang pertama program dai yang kita utus di desa-desa tersebut, ada 7 desa binaan kita untuk berdakwah membentengi akidah. Terus yang kedua, pelengkap dari pembentengan akidah itu adalah berdirinya pesantren mahasiswa. Ini yang merupakan upaya membentengi akidah saudara-saudari kita mu'alaf kaum muslimin di pesisir Halmahera Selatan, menjaga mereka, generasi penerus mereka dari upaya pemurtatan dari segala arah. Misi yang berikutnya adalah mencetak dai. Nah, kita punya harapan besar, anak-anak ini bukan hanya sekedar paham agama sehingga aman akidahnya, tetapi kalau syukur-syukur kalau bisa lebih dari itu, menjadi seorang dai sehingga dia bermanfaat lebih luas lagi. Kita ambil anak-anak dari pesisir, dari pelosok-pelosok, kemudian kita kuliahkan di sini di berbagai universitas yang umum ataupun yang agama, tapi mereka harus pulang di asrama, yaitu pesantren mahasiswa. Jadi daripada ngekos, mereka lebih untung di pesantren mahasiswa karena sama-sama gratis kuliah, gratis ngekosnya. Bahkan kita kemudian ada program-program yang kita sediakan khusus untuk menambah wawasan mereka, menambah skill mereka, bahkan kemudian melatih, membiasakan kebiasaan baik, nilai-nilai agama mereka. Nah, saudara kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, pesantren mahasiswa ini didirikan kita sementara menyewa. Tapi karena kebaikan hati sang pemilik, ini sebenarnya kantor percetakan stiker dan seterusnya. Tapi kemudian karena kita izin memakai ini, karena sudah tidak terpakai, kita izin memakai untuk kita izin menyewa, tetapi ternyata justru malah pemiliknya tidak mau disewa dan dipersilahkan. Tapi dengan seperti itu justru kita khawatir.
kapan-kapan kita bisa kemudian disuruh pindah dari sini. Makanya saat ini kita upayakan untuk memiliki tanah sendiri dan mendirikan bangunan sendiri sehingga kita tenang dengan fasilitas yang memadai. Maka kita harapkan dalam jangka waktu yang akan datang ini kita bisa memiliki tanah sendiri dan membangun pesantren mahasiswa di tanah sendiri. Nah, bagi Anda, siapa saja bisa berpartisipasi dalam amal kebaikan ini. Kita tidak tahu amal mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi cukuplah janji Allah melalui Rasul-Nya, memberi hidayah kepada satu orang saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak orang-orang yang bangga membangun bangunan, tetapi kita bukan hanya sekedar membangun bangunan, tetapi juga membangun SDM. Kalau SDM ini satu saja amal kebaikannya gara-gara kita, maka akan mengalir pahala itu sampai kita meninggal dunia. Dan bahkan berkelanjutan, kalau dia bisa mendakwahi orang lain, sebanyak yang dia dakwahi, amalnya juga mengalir kepada kita. Salah satu pembina PESMA, Muhammad Akbar Syam, juga melihat adanya perubahan dari anak-anak setelah dibina di PESMA ini, mulai perubahan perilaku sampai peningkatan pengetahuan agama. Hingga kini, PESMA yang sudah berdiri 1 tahun lebih ini telah menghasilkan anak didik yang telah berhasil menghafal Al-Quran yang saat ini jumlahnya 7 anak. Latar belakang terbentuknya PESMA, awalnya cuma kepikiran untuk menampung anak-anak, hanya sekadar menampung, cuma lahir dari pemikiran dari pengurus yayasan, bagaimana apabila kalau misalnya memang sudah ada tempat asrama ini, kita fungsikan anak-anak sebagai tempat ini dijadikan sebagai pesantren juga, guna untuk membina bukan hanya sekadar tinggal saja di tempat ini, namun sekaligus tinggal serta dididik, dibina agar lebih mengenal Islam lebih jauh lagi. Karena mengenal kondisi anak sekarang, terutama anak-anak binaan Masjid Jamaah Syifa yang ada di desa-desa, betul-betul pada saat awal kedatangan mereka ke sini, sebenarnya miris melihat keadaannya, karena sudah beranjak dewasa namun dia masih belajar Al-Quran, dalam hal lain masih belajar Iqra. Dan alhamdulillah setelah tinggal di PESMA yang kurang lebih sudah 6 bulan, alhamdulillah mereka sudah khatam Al-Quran. Sebenarnya kalau mengajarkan hal banyak ya Ustadz, cuma kalau misalnya mungkin orang-orang berpikir bahwa kalau misalnya mengajar paling depan papan tulis saja, atau sekadar memberikan kajian atau materi. Kalau menurut saja pribadi, mungkin itu secara orang-orang luar berpikir secara umum bahwa cukup dengan memberikan kajian atau materi itu sudah mengajar. Cuma dari saya pribadi, secara apa yang telah saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan selama kuliah juga, mengajarkan bukan hanya sekadar tampil di depan, dengan dakwah bilhal pun, dengan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, itu juga merupakan suatu pengajaran yang mungkin memang dianggap sepele bagi orang-orang, tapi sangat bermakna begitu. Nama saya Kris Gama, asal desa Lata-Lata. Motivasi saya ingin menjadi seorang ustadz. Yang saya dapatkan di sini banyak pelajaran fikih dan akidah akhlak. Nama saya Delsinta Gama, asal dari Lata-Lata. Motivasi saya ke Labuha yaitu agar cara membaca ayat-ayat Al-Quran itu lebih benar lagi. Alasannya yaitu saya ingin menjadi guru mengaji, karena di kampung saya belum ada guru mengaji, masih kurang. Nama saya Asmiati Tamalene, asal dari Obisum.
motivasi saya datang kemari di Labuha untuk menuntut ilmu agama. Sudah 1 tahun yang saya rasakan perubahan, mengaji udah lancar, belajar fikih, menulis bahasa Arab, akhlak yang baik di sini mengajar. Cita-cita saya menjadi guru agama karena di kampus saya kekurangan guru agama. Perkenalkan, nama saya Sulfiana Badari, asal dari Obisum. Motivasi saya mau menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah yang dulunya sholat sering bolong-bolong, sekarang sudah 5 waktu. Cita-cita saya ingin menjadi guru agama karena di kampung kekurangan guru apalagi agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrina Maici, asal dari Lata-Lata. Awalnya saya termotivasi dari seorang ustadz atau dari kepribadian saya, yaitu saya ingin belajar agama Islam, yang terutama saya ingin memperlengkap sholat saya yang awalnya mungkin tertinggal dalam satu hari ada 5 waktu, mungkin ada yang tertinggal 2. Dari situ saya termotivasi dan alhamdulillah sampai sekarang saya masuk di pesantren mahasiswa, dan apa yang saya dapatkan seperti ilmu agama yang terutama. Dan yang kedua adalah bagaimana cara membaca Al-Quran. Kurang dan lebihnya saya di PESMA selama 1 tahun. Selama 1 tahun ya alhamdulillah. Dan cita-cita saya ingin menjadi guru. Dan setelah bercita-cita itu saya ingin mengabdi di desa saya, yaitu Desa Lata-Lata, untuk bagaimana cara mengabdi di desa yang terutama adalah agama. Karena yang terlihat sekarang di desa kami yang betul-betul kekurangan guru agama atau kekurangan ilmu agama atau kekurangan banyak yang tertinggal, seperti saudara-saudara kita yang bagaimana sudah memang betul-betul Islam tapi akidahnya begitu belum tentu Islam, begitu masih termotivasi dengan agama non-muslim. Semoga pesantren mahasiswa ini kelak bisa memiliki tanah dan bangunan sendiri, serta melahirkan dai-dai muda yang bisa kembali ke daerahnya untuk menguatkan akidah saudara-saudara muslim di pelosok pesisir Halmahera Selatan. Dari Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Mahsun Max melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam YDSF News hari ini. Saya Bagas Hendra bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.